Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alternatif atau cara untuk memperkenalkan konsep pecahan kepada siswa. Sebelum kita mengenalkan konsep pecahan, perlu kita perhatikan teori terkait pembelajaran matematika di SD. Berdasarkan teori pembelajaran matematika di SD perlu dilakukan secara bertahap. Menurut Brunner, ada 3 langkah yang merupakan tahapan yang berurutan dalam pembelajaran matematika di SD, yaitu N-aktif. Tahap pertama yaitu N-aktif atau menggunakan benda konkret terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua yaitu ekonik atau menggunakan gambar atau bersifat semi konkret. Pembelajaran matematika menggunakan gambar-gambar. Kemudian yang terakhir baru pada tahap simbolik atau bersifat abstrak atau simbol-simbol, angka, jumlahan, itu ada di tahap ketiga. Selain itu, karakteristik siswa SD masih berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka akan memahami konsep baru itu melalui benda konkret. Benda konkret itu benda nyata yang bisa terlihat oleh mereka. Jadi penggunaan media merupakan hal penting dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pecahan, sebelumnya kita dapat memberikan beberapa contoh kasus. Nah, contoh kasus antara lain yang pertama, kita berikan kasus yang pertama misalkan seperti ini. Ansa memiliki 12 buah apel. Ansa akan membagi apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapatkan bagian yang sama. Maka berapa buah apel yang diterima oleh setiap teman Ansa? Nah, kasus seperti ini merupakan masalah yang mudah diselesaikan oleh siswa yang sudah menguasai operasi pembagian bilangan asli. Ya, siswa akan menjawab masing-masing teman Anda memperoleh 6 buah apel. Inilah kenapa pembelajaran matematika itu harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan hierarkinya. Jadi, pengenalan konsep pecahan itu diberikan setelah siswa memahami konsep pembagian. Contoh lain, pada saat pengenalan konsep perkalian, siswa juga harus sudah menguasai konsep penjumlahan. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Memang pembelajaran matematika itu harus diberikan secara berurutan. Nah, setelah siswa diberikan kasus yang pertama ini, kemudian siswa diberikan permasalahan yang kedua. Kasus yang kedua. Kan seperti ini. Ansa memiliki 1 buah apel. Ansa akan membagi apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapat bagian yang sama. Berapa buah apel yang diterima oleh setiap teman Ansa? Untuk permasalahan nomor 2 ini, mungkin siswa akan menjawab tidak bisa.
Jika hal seperti ini terjadi, berarti siswa tersebut belum belajar atau belum memahami pengertian bilangan pecahan. Untuk mengilustrasikan permasalahan tersebut, guru dan siswa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Misalkan, guru menunjukkan satu buah apel kepada siswa. Kemudian, memotong buah apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Pastikan bahwa pada saat membagi apel ini, 2 bagian ini sama besar. Guru bertanya kepada siswa, ada berapa potongan buah apel seluruhnya sekarang? Maka siswa akan menjawab ada 2 potong buah apel. Kemudian guru menunjukkan satu potongan buah apel itu kepada siswa dan bertanya, ada berapa potongan buah apel di tangan Bapak atau Ibu sekarang? Siswa akan menjawab 1 potong. Selanjutnya, guru mengatakan kepada siswa bahwa bagian apel yang ditunjukkan oleh Bapak, satu bagian ini adalah 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian, ya, karena ada 2 bagian. Jadi 1 bagian dari 2 bagian. Nah, 1 bagian apel ini dari 2 bagian bisa kita sebut atau bisa kita tulis dengan 1/2, ya. 1/2 ini artinya 1 bagian dari 2 bagian. Nah, untuk membantu pemahaman konsep pecahan, selanjutnya bisa menggunakan benda semi konkret atau pada tahap kedua, pada tahap ikonik, itu menggunakan gambar atau menggunakan benda semi konkret. Contohnya, kita bisa mengenalkan pecahan menggunakan gambar. Misalkan di sini saya memberikan contoh menggunakan gambar pizza. Misalkan, Yuda memiliki 1 buah pizza yang akan dibagikan kepada 4 orang temannya. Dan Yuda menginginkan temannya mendapatkan bagian yang sama besar. Bagaimana cara Yuda membaginya? Dan berapa besar pizza yang diperoleh masing-masing teman Yuda? Maka di sini terlihat pizzanya dipotong menjadi 4. Maka masing teman Yuda mendapatkan 1 bagian dari 4 bagian, atau bisa kita sebut 1/4, ya, 1/4, 1/4, 1 bagian, 4 bagian. Selanjutnya, setelah siswa berikan pemahaman menggunakan gambar, selanjutnya kita masuk ke tahap kulik atau angka, ya, menggunakan simbol-simbol. Kita berikan gambar seperti ini atau bisa langsung ke angka, ya, untuk jembatani dari tahap semi konkret atau ikonik masuk ke tahap simbolik. Kita dikenalkan dengan pecahan 1/2 terlebih dahulu, kemudian 1/3, 1/4, dan seterusnya. Selain itu, setelah ini bisa juga diberikan dengan bentuk yang berbeda, misalkan dengan persegi, dengan segitiga,
tidak satu bentuk saja. Itu teman-teman yang bisa saya berikan. Ini adalah salah satu alternatif dalam mengenalkan konsep pecahan kepada siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.